Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amal a'azzakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada umur, masih ada kesempatan, dan kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sampai kita wafat, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan belajar kita, ngaji kita, membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, imamnya mazhab Syafi'i, yang lahir tahun 631 Hijriah, wafatnya 676 Hijriah. Terakhir hadis berapa, Bu? 25? Tahun ke-26. Ada yang mau pegang buku, ada yang enggak ya? Yang enggak dihafal aja ya. Nah, saya bacakan, diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syamsu. Kita harus lihat ya. Ta'dilu baina itsnaini shadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilu lahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adha anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-26, hadis anu ke-26 diriwayatkeun ti Abu Hurairah. Saha nami Abu Hurairah teh? Abdurrahman bin Sakhar, sahabat anu pangseueurna ngariwayatkeun hadis 5.000 kurang lebih 5.234 atau 5.324, saya ketukar belakangnya. Pokoknya 5.000 lebih, 5.234 gitu. Jadi atau 5.432, saya lupa, punya ke belakangnya ratusan. Sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis numpang seueurna. Pangbeunharna teu, Pak? Henteu, pangmiskina. Salami hirupna acukna mun gaduh dua. Tapi biasa ngariwayatkeun hadis 5.000 lah. Kurang acuk sebiji
Samiskin-miskina jalmi zaman ayeuna atur nama seueur. Abu Hurairah atur nama dua. Bajunya cuma dua, tapi riwayat hadisnya banyak. Maknanya apa? Di zaman sahabat mereka walaupun miskin mereka enggak mengeluh dengan keadaan. Mereka tetap semangat. Karena kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Mengagumkan orang mukmin itu. Keren, saya pisan. Kenapa? Kata Nabi, idza asobathu sarra'u syakar. Pami dipasihan rezeki, dipasihan kelapangan, bersyukur. Kalau dikasih nikmat, bersyukur. Wa idza asobathu dharra, kalau dikasih ujian, kesempitan, ya, hartanya sedikit, ngeluh enggak? Nah, kata Nabi, sabar. Ini mah orang mah nuju beunghar hilaf ka Allah, nuju miskin amuk-amukan ka Allah. Nah, ini contoh. Kenapa Bapak Ibu? Karena patokan baik atau tidak itu bukan urusan apa? Harta. Siapa yang bilang? Allah. Kata Allah di surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramana. Adapun manusia, kalau Allah uji dikasih kelapangan rezeki, seueur artosna, jabatana luhur pisan. Akramana. Nanti dia bilang saya ini mulia. Allah memuliakan saya. Abdi mah pejabat kami ka masjid kedah disiapkan sopna di depan. Kemudian wa amma idza mabtalahu, dan ada orang-orang yang kalau disempitkan rezekinya, diuji, faqadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya. Kemudian dia bilang fayaqulu rabbi ahani. Allah menghina abdi. Kami diuji teh, tuh dijuru wae, tapi mah miskin pun wae. Kata Allah, kalau begitu mulia tidak mulia itu bukan urusan harta. Pemilik miskin ulah ngaros menuju hina. Kok hina urusannya karena nggak punya uang? Hina itu adalah urusannya kalau dia jauh dengan Allah. Mulia itu urusannya kalau dia bertakwa kepada Allah. Lihat Abu Hurairah miskin, riwayat hadisnya paling banyak. Ibu saum, zakat, wudu, sholat ke masjid, hadis-hadisnya di Abu Hurairah, menghafalkan hadisnya di Abu Hurairah. Mulia. Nah, ini menjadi pelajaran di akhir zaman sekarang udah gitu. Kalau orang mulia coba harusnya ada acara halal bihalal di sebuah komplek. Ayo pangbeungharna calikna di mana? Di payung, sama kada di payung. Udah abi mulia. Pami abdi bumi eta nu bumina pangbututna jabang mantra disicil di mantra teh. Ah calikna di mana? Di pangpangkerna. Abi mah hina. Kalah kalau begitu hina sareng mulia mah sanes urusan harta. Urusannya dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau rajin masjid, ya, kemudian baca Quran, hafal Quran, belajar hadis, yang merasa hina kalau kita nggak punya harta, nggak usah merasa hina. Ada orang mobilnya keren, lewat Cimbulu itu kan sahaya mobilnya. Orang motor bebek, ulang ngawasina. Bisa jadi kita lebih mulia, bisa jadi orang yang punya harta dia hina di hadapan Allah. Jadi nggak boleh kata Allah kalah nggak gitu, ya, aturannya nggak begitu. Nah, jadi ini untuk merubah pola pikir, ya. Biar nggak salah Pak, karena di kita mah dan itu salah
salah mikirna, ya salah mikirna. Coba ayeuna muadzin di masjid, ya muadzin di masjid, dan jika hina muadzin kamarna alir, ya, terus kerjana naon ngagosok WC, ya pami aya kumpulan acara aya di payung di pungkar we kan dari masana tukang azan kan itu ya Bilal tukang azan. Kita kok menghinakan diri kita, nggak boleh menghinakan diri sendiri. Kita harus memuliakan diri sendiri. Jangan merasa hina. Muslim itu mulia, orang beriman itu mulia. Jangan merasa hina di depan orang-orang yang punya harta. Biasa aja, orang punya harta belum tentu senang, ya, belum tentu bahagia, belum tentu hatinya lapang. Ramadan kemarin ada murid saya stres, pusing besar, pabrik saya nggak jalan, bisnisnya ini produksinya, batu bara punya saya nggak jalan, aduh gimana ya, pusing, dari mata pusing, pikiran batu bara ada gaduh, kita mau pusing jemaah itu, terus kumaha saja. Ingat, ya kata Ali bin Abi Thalib, orang yang punya ilmu itu bawanya gampang, ngejagain, kita dijagain sama ilmu, dan ilmu nambah terus. Kalau bawa harta, bawanya berat, tidak dijagaan terus. Kalau masjid, ya, naik motor numpang saena, udah khusus sholat terus dikunci janda bacanya khusus. Nah, kalau berilmu dia tenang dan menjaganya gampang, dan ilmu yang jaga kita. Kalau harta kita yang jaga harta. Ilmu nambah terus, harta mah terus berkurang. Nah, ini mukadimah ya, mukadimah habis Ramadan. Ya. Mudah-mudahan tambah semangat. Ya. Kan kemarin kita naikin iman tuh. Bayangkan 30 hari siang nasaum, ungina qiyamul lail tarawih. Oh, iman kita nanjak terus. Beres Idul Fitri dadah Al-Quran. Mesti jadi anjangan deh. Wah, terjun bebas wah itu iman teh. Sampai landing. Kumaha? Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Semua sendi-sendi manusia itu wajib disedekahi. Ada hadis lain yang mirip dengan hadis ini, bunyinya begini. Setiap manusia itu, hadis sahih juga, riwayatnya sama juga dalam Sahih Bukhari Muslim, disebutkan setiap manusia itu punya 360 sendi tulang. Coba ibu, Nabi bilang setiap manusia punya 360 sendi tulang. Nabi waktu bilang, narusilah ke dokter tuh. Dok, ya Abi badai upload. Ya. Sendi-sendi itu sabar hiji. Enggak, Nabi dapat wahyu dari Allah. Sekarang dokter-dokter bilang sendi tulang yang ada di tubuh kita totalnya semuanya 360. Sama dengan hadis Nabi. Ini atau udah hadis mah dikasih tahunya sama Allah. Allah yang menciptakan badan kita. Allah lebih tahu. Kata Nabi, setiap badan kita ada 360 sendi. Buka bobot. Sendi-sendi itu bisa digerakin. Nikmat tuh bisa gini. Kalau bangun tidur leher nggak bisa gerak, enak nggak? Boleh kenapa tadi langsung. Nah kata Nabi ini sendi-sendi bisa digerakin tiap pagi 360 sendi, maka harus dibayar dengan apa? Sedekah. Kumaha mayar kata Allah. Allah yang bikin ini bisa bergerak, harus dibayar dengan sedekah. Sedekah 360 sendi, wah mahal. Kata Nabi cukup
kalau nggak punya duit ganti dengan apa? Dengan sholat duha dua rakaat. Nah, kalau di hadis ini, ya ini wajib disedekahi setiap pagi hari, setiap terbit matahari, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, mata bentar, hirup, wah, mana enak badannya. Langsung berdiri, ini harus disedekahi. Nah, setiap pagi ketika terbit matahari. Kata Nabi, gimana caranya? Sedekahnya ya, gak mesti pakai uang, sedekah bisa dengan yang lain. Abdi mah terlalu hartos, banyak cara. Pintu surga itu banyak. Jalan menuju surga itu caranya banyak. Makanya hidup ini ikhtiar juga harus dilakukan segala hal. Karena untuk masuk surga itu pintunya banyak. Pintunya banyak. Gitu. Mau ke masjid gak ada payung, ya pakai jas hujan. Gak ada jas hujan, ngangge daun pisang. Ya jalannya banyak caranya. Nah, kata Nabi, gimana mengganti itu semuanya? Ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Mendamaikan dua orang yang bertengkar itu shadaqah. Ada orang bertengkar, dideketin sama kita. Ada tetanggimu itu pas sehat. Kita datang ngasih tahu itu tidak bagus jamin teh. Terus kesini terus biar damai. Nah, itu pahalanya apa? Sedekah. Bukan ngompori. Yang ngompori. Banyak ya, sama memang gitu sih. Wah, itu ngompori. Enggak boleh ngompori. Adu domba. Kemudian kata Nabi, wa tu'inu rajula fi dabatihi, nolongin orang di kendaraannya atau bawain barangnya itu juga sedekah. Di jalan dari sini ke mana ke atas ada orang, kita naik mobil ada orang jalan, pada giring, ayo naik sedekah. Alim, ayo sedekah habis gitu naik sedekah. Kesini juga sedekah. Zaman sekarang mah jarang yang gitu ya. Dan zaman dulu mah abi mesti emot yang ke guru di Singaparna kiai tos kukus kayak mah. Pernah ngiringan ngisi ngaos ke Garut. Abi ngiringan di mobil Toronton kayak mobil alit, Carry alit. Gitu. Di jalan teh Bu, ayo baru udah SMA baru. Cek, ayo naik, naik gitu. Di kamana, taruh jalan dari ayah aki-aki, kiri ayo naik. Kita ditaikkan aja terus. Sepanjang jalan cerita kita, Pak Ustadz kan mobilnya bingung, demi ke jalur kan. Jadi naik turun. Sekarang mah jarang yang takut demi kan. Wah penculik, langsung kabur. Saking banyaknya kemungkaran, jadi tidak aman lagi. Zaman sekarang gitu ya, zaman dulu mah. Kemudian kata Nabi, wal kalimatut thayyibatu shadaqah, ucapan yang baik juga sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Berarti kalau kita ingin banyak sedekah, nyariosna anu musahib. Bicaranya yang baik-baik. Kalimat yang paling baik yaitu apa? Al-Quran. Kalimat yang paling tinggi kedudukannya adalah membaca Al-Quran. Kemudian, nah ini luar biasa. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap langkah kaki kita ke mana? Ke masjid untuk sholat sedekah. Wah, ini rumahnya paling jauh, sedekahnya banyak. 1, 2, 3 sedekah, semangat. Wa tumidul adha 'anil tariq sedekah, menyingkirkan duri di jalanan sedekah, menyingkirkan batu, kotoran. Maknanya apa?
orang-orang yang melakukan sebaliknya adalah kezaliman. Orang yang buang sampah di jalan, zalim. Orang yang bikin kerusakan di jalan, zalim. Orang yang mencelakai orang lain bukannya ditolong, malah diambil, dibegal HP-na, tasna, ini zalim. Orang yang menjalankan kakinya ke tempat maksiat, ini juga kezaliman yang besar. Kalau ke tempat yang baik disebutnya sedekah, ke tempat maksiat disebutnya dosa. Dan ini Bapak Ibu, saya mau ngasih tahu, di Al-Quran itu jalan hidup, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, semuanya sudah jelas. Kata Allah, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas bagi kamu jalannya orang yang berdosa, mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Ini semuanya sudah jelas, sudah Allah jelaskan di Al-Quran. Sudah Allah jelaskan. Makanya kita harus belajar Al-Quran, belajar agama agar tahu mana jalan yang jelas, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Nah, hadis ini menjelaskan tentang jalur kemana jalan yang menuju ke surga. Karena sudah jelas. Sudah jelas. Dan Bapak Ibu punten ya, kita itu kan kalau sudah punya ilmu, tahu mana yang benar, mana yang salah, harusnya ngikuti jalur yang mana? Yang benar. Dan harusnya setiap muslim itu tahu jalannya. Sekarang coba tanya apa nusuk maksiat, terang ke mabok haram, terang itu. Tahu nggak sih kalau nggak sholat itu dosa besar? Tahu kan? Tapi diikuti walaupun gelap. Saya kalau malam minggu pulang isi pengajian di mana gitu, suka tengah malam ngelewatin jalan apa tuh, pokoknya dago yang samping-sampingnya tuh, yang dekat flyover ke sebelah sananya, pokoknya jalan-jalan itulah. Itu sok parawai tahun 11, 12 tuh gelap tapi parkiran penuh, dijagakan di polisi. Ya kenapa gelap-gelap tapi rame? Pas dilihat ternyata ada klub malam. Itu udah maksiat baru dipokoekan di sini. Dan ke masjid terang. Coba diterangi itu lampu-lampunya. Malu mereka itu. Berarti mereka tahu kalau itu dosa. Mereka tahu kalau itu maksiat. Digelapin. Nanti kalau habis dari situ turun lewat Asia Afrika, wah parah-parah. Tapi kalau pemiwungi tahun 11, 12, ngisi kajian, wah ararangnya bukan itu. Tak memaksiatkan marah rumput. Nah lihat jalan yang benar itu jelas, jalan yang salah juga jelas. Manusia pada tahu, yang orang pada berzina, tahu nggak kalau itu dosa? Tahu, mereka tahu. Nah, tapi karena tidak punya iman atau imannya lemah, ngambilnya jalan yang salah. Dan harusnya nggak bingung tuh. Sekarang saya kontak nih, Bapak Ibu, misalnya Bapak habis pulang dari gedung sate, dari Gasibu, habis olahraga di Gasibu, atau habis belanja di Gasibu minggu pagi. Badai uih ke Cipicung, dina kepala kabayang ke jalan ke Cipicung. Atau bingung, habis kemana ini ke Cicaheum jalanan itu ke Buah Batu atau tapi ke Dago, gimana Pak? Entah, jelas jalan jelas. Aneh tapi kalau udah jelas tapi anggar ya, ditinggalin. Nah, lihat apa yang disebutkan oleh Nabi ini adalah jalan menuju surga, jalan kebaikan. Kita sebagai muslim baca hadis, amalkan. Tak jalan aja, sudah ditempuh. Jadi kita tidak boleh menjadi manusia yang dengar ilmu tapi nggak diamalkan. Tahu Al-Quran tapi ditinggalkan. Kata Allah,
wa minhum ummiyun, di antara mereka ummiyun la ya'lamun al-kitab, enggak ngerti Alkitab, enggak ngerti kitabnya, enggak ngerti Al-Qur'an. Kalau Yahudi enggak ngerti Tauratnya. Illa amani, kecuali angan-angan, wa inhum illa yadunun, ngira-ngira doang. Makanya mereka enggak belajar, enggak tahu isi Al-Qur'an. Nah, berarti wajib belajar isi Al-Qur'an agar kita tahu apa yang Allah suruh, belajar hadis agar kita tahu apa yang Rasul suruh, agar tahu apa yang Allah larang, belajar Al-Quran, belajar hadis agar tahu apa yang Nabi larang. Kalau nggak belajar, nanti hatinya tidak berfungsi. Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya tidak berfungsi. Punya mata, matanya nggak berfungsi. Matanya nggak berfungsi, nundutan, kami baca Quran, kami menuju baca Quran nundutan, wah itu menuju ngantri, dibagi artos, langsung buka kan, langsung buka kan, matanya tidak berfungsi, tidak tahu. Walahum a'yunun la yubsiruna, dia punya la yasma'una, punya telinga nggak dengar, punya telinga, nggak berfungsi telinganya. Kata Allah apa? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Kenapa Pak? Allah bilang seperti binatang ternak? Karena binatang ternak itu nggak ngerti apa yang kita bicarakan. Bapak coba ngobrol hayam, ajak ngobrol hayam. Ini ya, kumaha sehat ini? Badai tuang naon? Ngartos ternyata ayam, tak sami lagi. Kata Allah seperti binatang ternak, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti agama, nggak mau belajar. Kata Allah baru adol, bahkan mereka lebih hina, lebih tersesat dan kenapa kok Allah yang lebih hina dari binatang ternak? Binatang ternak mah ngartos ge masih nurut, nyamper gede. Yang perlu dia lagi panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'ala shalah. Enak tidur. Hayya mari pagi salat. Nyambut. Dia mah dipanggil sholat, teu aya. Dipanggil ngaos teu aya. Dipanggil baca Quran, Al-Quran aya di bumina, disimpanna di lemari dikunci deh. Itu dibaca. Lebih hina kata Allah dari binatang ternak. Ngeri sekali. Nah, jadi jamaah sekalian, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih apa? Dikasih tahu. Nah, adanya di Al-Qur'an dan di hadis, maka kita wajib belajar agar tidak tersesat. Supados teu bingung pamingwih 3.000 balik ke Cipicu ka mana jalanan. Gitu. Kalau tahu jalur mah jalan aja. Ya, kalau tahu jalur. Nah, kemudian di sini disebutkan amal-amal yang ada di sini ini adalah sebagian daripada amal yang melahirkan pahala sedekah. Amal selain ini banyak amal yang melahirkan pahala sedekah, termasuk hadis sebelumnya tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Ustaz pami aya nu beunghar tapi eta mah sedekahna teh tasbih we hukum tara ngaluarkeun harta. Ini orang nggak tahu diri. Hadis-hadis ini muncul karena curhatan siapa? Sahabat-sahabat yang miskin. Kata sahabat yang miskin, Nabi, kita mau miskin, ya, kita sholat, mereka orang kaya sholat, kita sahur, mereka sahur. Mereka sedekah, kita nggak bisa. Gimana dong? Nah, kemudian Nabi ngasih tahu. Nah, ini hadis ke-26, sebetulnya ini hadis masih bersangkutan dengan hadis ke-25. Satu hadis lagi. Tuh, sekarang baca lagi. Tos Ramadan makan gimana menuju naik-naik, nanti menuju naik tapi terus ada ayat.
Iya nanti semangat saudara semangat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ayat ini kan. Sahabat Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan seperti perempuan yang di pagi hari menyulam sampai maghrib sudah jadi kain dilepas ke capek-capek. Ramadan, wah bangun iman, beres Ramadan diuntukkan iman. Capek-capek, nggak boleh begitu. Ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Makanya seorang salaf mengatakan celaka mereka itu. Siapa? Mereka yang kenal Allah cuma Ramadan. Yang kenal Allah cuma bulan Ramadan. Sudah Ramadan mereka lupa sama Allah. Sudah enggak berkunjung lagi ke masjid. Sudah enggak baca lagi Quran. Celaka. Baik, sekarang hadis ke berapa? 27. Saya bacakan ikuti. Ini habis ini selesai. Tanya jawab. Hadisnya pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu anil birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbaka al birru madma'anna ilaihi nafsu wadma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka hadithun hasanun ruwainahu fi musnadil Imam Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan. Hadis ke-27 dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ini bagus Bu, hadis ini buat pegangan sehari-hari. Nah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi al-birru kebaikan. Al-birru itu artinya kebaikan. Birru sama takwa di Al-Quran kadang digandengkan. Takwa itu, birru itu melaksanakan perintah, takwa menjauhi larangan. Tapi kalau sendiri al-birru itu perbuatan baik. Semua perbuatan baik disebut al-birru. Al-birru kebaikan itu adalah husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik. Maksudnya apa? Satu, akhlak yang baik itu adalah salah satu pokok daripada kebaikan. Salah satu pokok dari kebaikan. Yang kedua, maksudnya adalah
Setiap ibadah yang diperintahkan kepada kita semuanya untuk menjadi akhlak baik. Sholat, supados orang sholat bu. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat beres sholat teu maksiat. Zakat, ainu zakat. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta dan membersihkan apa? Hatinya, penyakit hati. Akhlak. Saum, kata Allah, siapa yang sedang saum, barang siapa yang saumnya dalam keadaan tidak meninggalkan perbuatan rafas, fasik, Allah nggak butuh lagi sama saumnya. Haji juga begitu. Jadi kata Allah tentang haji, faman farada fihi al-hajja fala rafath. Siapa yang orang haji nggak boleh rafas, mulutnya kita ulah asalnya rios, wala fusuq, nggak boleh berbuat fasik, wala jidal, jangan berdebat. Makanya orang yang lagi haji diuji oleh Allah, debat, berantem, betul nggak bu? Ya. Pas saya samun rada benyek, ngambek, wah jidal. Nah kata Allah nggak boleh. Kenapa? Tujuannya adalah akhlak. Dan kata Nabi SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga apa? Bukan sholat, bukan saum, tapi apa? Akhlak yang baik. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah akhlak yang buruk. Akhlak buruk mah gampang bisa kita mengalahkan ke neraka. Ya, ada sahabat bilang nih, ya Rasulullah, itu ada perempuan, sholatnya banyak, bukan suka sholat, banyak sholat, saumnya banyak, tapi suka menyakiti tetangga dengan apa? Lisannya. Kata Nabi apa? Hiya finnar, dia di neraka. Langsung ke neraka. Jadi masuk surga mah kita harus banyak beramal. Masuk neraka, akhlak buruk gampang banget menghancurkan seseorang. Nah kata Nabi, al-birru husnul khuluq. Nah nilai yang harus kita naikkan tingkatnya setelah Ramadan adalah meningkatnya akhlak kita. Meningkatnya apa? Akhlak. Dalam Ramadan ini dilatih akhlak bu. Nah, baru dake ulang bohong bersaum atau akhlak. Siun ke Ramadan tuh di rumah baik sendirian, siang-siang lapar haus, banyak makanan di kulkas, berani nggak ngambil? Nah, dilatih itu akhlak. Nah, habis Ramadan harus naik akhlak. Akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak ke pencipta dan akhlak kepada sesama makhluk. Akhlak ke pencipta harus diutamakan. Akhlak ke pencipta harus diutamakan. Sholat, datang ke masjid harus gimana? Coba ya. Di kita Jumatan tuh Pak. Soalnya nu marobron, nundutan gitu ya. Sekarang saya tanya Pak, lagi Jumatan, dipanggil sama Allah untuk Jumatan. Dia datang itu karena panggilan siapa? Allah. Datang ke masjid, duduk di masjid, tuan rumahnya Allah. Dan tergaduh akhlak ya teman. Ngomong main handphone, langsung khotib naik mimbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bu, nah ibadah kena dipaksakan. Walaupun kita ini merasa tidak suka, berat. Kata Allah, kutiba alaikumul qital, Allah wajibkan perang bagi kalian. Wa huwa kurhul lakum, dan itu berat, kamu nggak suka. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi ada yang nggak kamu suka, tapi baik itu bagi kalian. Nah, kebaikan mana harus walaupun nggak suka. Ya, bangun subuh menuju tiris hujan, boleh kamu? Tapi nggak kena dipaksakan. Walaupun nggak suka, harus dipaksakan.
Nah, bisa jadi ada yang enak, baik menurut kita, tapi menurut pandangan, padahal itu buruk menurut Allah untuk kita, buruk. Jadi ibadah mah seperti ngawas dia Pak, paksakeun. Nah, atuh sakedap ngawas mah Pak. Ya, Jumatan sadar khatimah dan tarawih. Aku pikir itu khutbah. Pak, saya menceritakan, guru saya orang Yaman, Syekh Dr. Jamal, sholat Jumat di masjid Kang Aher sama saya, sholat habis dijamu sama Kang Aher di si Jahul itu naik ke atas sholat. Nah, Syekh Jamal teh, Syekh Dokter ya teh teu ngartos bahasa Sunda, bahasa Indonesia paham sedikit-sedikit, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Khotib naik mimbar, khotib nanti Kiai NU, pas khutbah ngangge bahasa Sunda. Saya lihat, saya gini terus. Beres sholat Jumat ngobrol saya. Ngerti dong. Nih, tadi khotibnya bilang penyakit hati ada 4, 1 ini, 2 ini, 3. Obatnya ada 5, 1 ini, 2 ini. Biar kita selamat harus begini. Apa? Lihat, dipaksakan. Nah, dia kudu apa dan tujuh ibadah. Iya mah datang ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita lihat itu ibadah. Ini main-main. Kata Allah bisa jadi berat, ya bisa jadi berat, bisa jadi nggak suka. Tapi menurut Allah itu berat. Tadi subuh saya ngisi di Padalarang, balik lagi jam 9 balik lagi Padalarang, ngisi lagi di Padalarang. Acara halal bihalal di komplek perumahan Ketua Viking Persib. Ketua Viking Persib. Nah, beliau murid saya, istrinya murid saya udah lama dari 2017 sampai sekarang ngaji. Habis pengajian, wah, acara makan tuh, stand makanannya banyak pisan, wah mewah gitu, banyak pisan. Saya ada jadwal ngajar lagi. Pak Ustadz, ayo makan dulu. Pengen ini teh. Tapi berat bisa meninggalkan teh. Tapi udah kudu ngajar deh. Sudah. Biar lo cair kan, masuk duit. Dan koyong nama dirinya ngobrol, dikejar sama ketua bikin. Pak Ustadz, buru-buru nih atuh tiket nonton Persib Jumat depan VIP opat sumpingnya tuh rezekina ya meninggalkan yang kita nggak suka tadi satu rezeki tadi. Lihat berat itu kan, meninggalkannya berat. Langsung berangkat ke Al-Huda ngajar. Tunggu bisa berat itu. Barinya pengangguan dia pinggan santri ya, mahasiswa mau setor apa dulu gitu. Duit ke asar itu ada daya kendaraan enak motor hujan ya. Jadi malah mesti lihat Pak, perlu dipaksakan, kena dipaksakan. Jadi kata Allah bisa jadi berat bagi kamu, tapi baik buat kamu. Ngawas oke gitu Pak, langsung gitu. Dan Bapak Isami itu ngebon nyawa kerja dari dipaksakan gitu, itu dipaksakan mengajarkan. Nah, ada pun dosa. Nah, tadi kebaikan punya akhlak baik itu berarti itu kebaikan. Yang kedua, dosa teh naon. Nah, Nabi lagi menjelaskan ciri dosa atau definisi dosa. Dosa itu kata Nabi mahata fi sodrika, nyeretek dina hati itu enaknya nih juga cucu nggak enaknya ada apa gitu. Nah itu dosa.
Wa karihta an yaquli alaihi nas, sudah suka dilihat oleh orang lain. Itu yang pada pacaran dan nyuyuputan, ya, susulumputan. Orang yang korupsi ada nggak yang korupsi sambil live di IG gitu, di Instagram? Nggak ada. Susulumputan, korupsi, numasia, susulumputan. Ciri dosa itu kalau kita merasa hati deh, gimana? Seperti enak, gimana tinggal, berarti bisa jadi itu sesuatu yang tidak Allah sukai. Kemudian yang kedua cirinya apa? Kita melakukannya sembunyi-sembunyi. Ini mah sudah aneh kalau sembunyi-sembunyi. Berarti ini dosa. Kalau yang maksiat itu pada sembunyi-sembunyi, nggak ada terang-terangan. Kemudian di hadis berikutnya ada sahabat datang kepada Nabi. Kata Nabi, kamu nanya tentang albir wal ismu, tentang kebaikan dan dosa. Iya, kata Nabi, istafti qalbak, tanya hati kamu. Karena baik itu yang membuat hati tenang. Habis sholat ke masjid, sholat subuh, tenang nggak hati? Tenang, habis sholat tenang. Cobi sholat subuhnya jam 7 udah, wah, sih. Adik itu pun naon, oh tadi subuhnya jam 7. Nah, kebaikan itu yang membuat hati tenang. Wa ma'anna ilaihil qalbu, yang membuat jiwa tenang, yang membuat hati tenang. Adapun dosa, kata Nabi, maha kafin nafsi, yang menusuk di hati, ya, menjadi berat di hati. Wa taraddada, ragu-ragu, ya ini aku kunaonnya. Nah itu dosa, kata Nabi. Wa in aftaka nas wa aftauka, walaupun orang-orang ngasih informasi sama kamu, tuh naon ya kamu sok we, tapi hati masih nggak enak, hati sudah, berarti itu salah, tinggal. Walaupun banyak yang komentar. Nah ini hadis pendek tapi isinya dalam. Isinya dalam. Jadi ibu bapak, sehari-hari kalau kita ketemu sesuatu yang membuat hati kita nggak suka dilihat oleh orang, jangan-jangan kita sedang berbuat dosa. Karena kebaikan mah kalau dilakukan hati menjadi tenang, enak, senang. Coba waktu Ramadan, kalau udah azan maghrib, wajahnya bersinar-sinar semua nggak? Iya, macam sarareneng aja. Kebaikan senang. Cobi nutus sahur di bulan Ramadan, makan di pinggir jalan, ditutupan ke? Apa pernah ditutupan? Isi dan dosa dan keenak ya. Begitu dari dosa. Nah ini jadi panduan. Walaupun banyak orang yang komentar, pokoknya lihat hati kita. Ya. Nah ini dua hadis yang bisa dibahas di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semua. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.